Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Rizal Ramli hingga Rocky Gerung masuk capres yang diinginkan buruh. Nama Anies Baswedan tidak ada. Kan lucu mereka begitu kan. Masa tidak punya partai ya. Tidak orangnya yang terkenal hanya di media sosial begitu kan. Tiba-tiba mau dicalonkan menjadi presiden. Logikanya di mana coba bayangkan. Padahal Partai Buruh tidak lolos di parlemen, begitu songongnya menurut saya pribadi begitu ya. Ya baik-baik sebenarnya begitu Rocky Gerung mau dijadikan capres cawapres, Rizal Ramli juga sama begitu kan. Tapi logika sederhananya apakah presidensial threshold 20% itu tidak berat apa begitu kan ya. Maka kalau ingin gimana ya Partai Buruh ini gagasannya gimana begitu coba bayangkan begitu. Seperti contoh misalnya AHY saja punya partai besar begitu kan, tapi tidak bisa terpilih untuk menjadi cawapres begitu kan. Apalagi Partai Buruh begitu kan, belum masuk ke parlemen tiba-tiba menginginkan Rizal Ramli dan Rocky Gerung masuk di situ begitu. Kan aneh mereka begitu. Ada apa begitu? Sayang seribu sayang. Ya, yang namanya politik ya kita harus hargai itu begitu kan. Tapi menurut saya pribadi gagasan-gagasannya itu sampai sekarang kan tidak ada begitu kan. Ada apa begitu? Seharusnya kan melihat dari Partai Buruh ini kan seharusnya kan memberikan pernyataan yang baik sekarang ini menentukan siapa capres-cawapres yang ia dukung begitu ya. Rizal Ramli hingga Rocky Gerung masuk capres yang diinginkan buruh ya. Nama Anies Baswedan tidak ada di situ katanya begitu ya. Tapi sulit kalau sekarang diusulkan menjadi ya baca pres. Ya kan gampang tinggal tulis di dalam daftar katanya begitu. Pinter cari alasan ya, berarti golput dong. Ya golput kan kena penalti, kena sanksi mereka begitu ya. Yang diinginkan tapi ya dengan sistem undang-undang yang ada dan tidak dimungkinkan. Jadi pilihlah yang terbaik dari yang ada ya. Ini bukti Partai Buruh tidak siap berdemokrasi. Ketika KSPSI dan SPN mengalihkan dukungan kepada Anies Baswedan, elit partainya kebakaran jenggot semua. Makanya dengerin kata grassroots bukan perut ya. Kita kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi kan sudah pasti di situ begitu. Akar rumput sudah mendukung Anies Baswedan. Tiba-tiba begitu Partai Buruh yang menjadi bagian dari KSPSI tiba-tiba apa begitu kan? Ya tiba-tiba mau eliminasi dari Anies Baswedan. Kan sayang seribu sayang begitu. Jadi buat partai itu kalau menurut saya pribadi ya harus memikirkan juga begitu kan. Ya tidak sembarangan lalu kemudian menyodorkan nama itu begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan, nah udah pasti PB buat poros baru pencapresan ya. Karena kalau masuk poros yang sudah ada sudah memungkinkan. Potensi karirnya ketum nggak bisa bersinar lagi. Bah bikin senang John ya katanya begitu ya. Ya silakan ya mau berbicara apapun silakan Partai Buruh. Tapi ini menjadi tawaan mereka begitu kan ya. Anggaplah ya seperti ngabalin candanya di dalam dunia politik itu aja begitu ya. Ini gimmick doang, aslinya gerbong sudah dipantek ya yang dicium tangan itu. Ya Ganjar Pranowo mereka begitu kan. Alibinya luar biasa sana sini begitu, tapi pada akhirnya buruh sudah mendukung Anies Baswedan. Mungkin sakit hati atau apa begitu ya. Itu pemilu baru pertama kali, mana bisa calonkan presiden. Kalau numpang koalisi partai senior sih bisa, ngibul aja, kira-kira seperti itu begitu. Katanya begitu. Jadi kritikan-kritikan dari netizen luar biasa di situ begitu. Tapi yang namanya politik ya sah-sah aja, mau apapun begitu kan. Tapi kan masuk dalam dunia politik apalagi ketua umum harus cerdas dong situ begitu kan. Mengambil gagasan-gagasan itu yang diungkapkan kepada publik begitu kan. Masa Rizal Ramli dan Rocky Gerung mau dicalonkan presiden? Mau berangkat dari partai apa? Partai Buruh saja tidak masuk parlemen, apalagi ya nanti begitu kan yang mau lolos atau tidak begitu kan. Sayang seribu sayang kalau seperti itu begitu ya. Dan bahkan ini Rizal Ramli dan Rocky Gerung masuk capres yang diinginkan buruh. Nama Anies Baswedan tidak ada. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Buruh akan menggelar konvensi capres dan cawapres yang akan didukung ya mereka pada Pilpres di 2024. Ada 6 bakal capres dan cawapres yang diusulkan Serikat Buruh dan pengurus partai di 38 provinsi. 6 nama capres yang diusulkan buruh yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Said Iqbal, Najwa Shihab, Rizal Ramli dan Rocky Gerung ya. Boleh-boleh aja sebenarnya begitu kan. Kok ada Najwa Shihab, kok ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo ya, ada Rizal Ramli, ada Rocky Gerung. Masuk di koalisi itu baru kita bicarakan itu begitu kan. Ini kan aneh begitu kan. Belum masuk ke koalisi ya, belum ada koalisi tiba-tiba sudah membicarakan capres-cawapres mereka begitu. Kan aneh logikanya begitu ya.
Anak kecil saja bisa menafsirkan seperti apa mereka begitu. Dan bahkan ya ini ya dari Presiden ya Partai Buruh Iqbal menjelaskan keenam nama bakal capres yang akan didukung dalam konvensi Partai Buruh merupakan hasil pencermatan dan Februari ya dari Februari hingga September 2023 ya. Nama bakal capres Ganjar Pranowo didukung Serikat Buruh dan pengurus partai di 12 provinsi sama seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di 12 provinsi. Kemudian nama Said Iqbal didukung Serikat Buruh dan pengurus partai di depan provinsi. Sedangkan nama Presenter Najwa Shihab, mantan Menko Kemaritiman ya Rizal Ramli dan pengamat politik Rocky Gerung masing-masing didukung 2 provinsi ya. Selanjutnya untuk nama cawapres yang dipilih buruh dan pengurus partai yakni ketua tim pemenangan Ganjar ya Arsad Rasidun yang didukung 14 provinsi ya, Said Iqbal didukung ya 7 provinsi ya. Kok aneh begitu? Gimana letak logikanya untuk mencari gagasan-gagasan itu begitu kan ya? Bahkan Menko Mahfud MD didukung 7 provinsi, Najwa Shihab didukung 4 provinsi ya, Menteri PUPR ya, semuanya diborong mereka begitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya siapa begitu kan? Kan nggak tahu arahnya kemana begitu. Ini kan aneh begitu sebagai partai buruh di situ begitu ya. Mengapa begitu kan? Begitu banyak calon-calon presiden begitu kan? Tapi sulit mau menentukan arahnya gimana begitu kan? Sudah jelas-jelas ada Prabowo, ada Anies Baswedan begitu kan? Ada Pak Ganjar yang sudah capres itu sudah mutlak di situ begitu kan? Tiba-tiba Partai Buruh mau Rizal Ramli, mau Rocky Gerung dan sebagainya begitu kan? Ya sebenarnya baik begitu kan, tapi pada hakikatnya kan lihat koalisi mereka begitu kan. Ya apakah dia ngerti nggak ya 20 presidensial threshold 20% begitu kan. Apakah Partai Buruh ngerti bagaimana berkoalisi di situ begitu kan. Tapi kan sayang seribu sayang begitu kan. Ya inilah politik kita begitu kan ya. Yang berkoalisi saja susahnya minta ampun begitu kan. Mendapatkan partai 20% itu kan dari presidensial threshold itu sudah susah payah mereka begitu. Apalagi Partai Buruh begitu kan. Kok sebegitu gampangnya mengatakan bahwa akan mencalonkan Rizal Ramli, Rocky Gerung begitu kan. Ya lebih baik fokus saja di situ begitu, tentukan siapa yang mau kita dukung begitu kan dari buruh ini begitu kan ya. Akar rumputnya sudah jelas di situ begitu, dukung Anies Baswedan. Ya inilah gagasan-gagasan mungkin ya Partai Buruh ya seperti Said Iqbal ini mungkin bagaimana menghadapi presidensial threshold 20%. Apakah tahu mereka begitu kan? Ya karena ini baru pertama kali untuk mengikuti kontestasi di Pilpres 2024 atau pemilu di 2023 ini begitu kan ya. Yang namanya politik sah-sah aja mau bagaimanapun begitu kan. Tetapi kita lihat saja harus punya gagasan yang pintar, punya gagasan yang baik ya begitu ya. Coba bayangkan seperti Partai Umat ya, Partai Gelora begitu sudah menentukan sikap mereka begitu. Jadi kalau ini menentukan sikap ya silahkan begitu, tapi alibinya luar biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.